اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu menjadi penghisap untuk dirimu sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-14. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimahullah. Cukup pendek ayat yang kita baca. Walaupun pendek, tapi punya makna yang sangat dalam untuk kita semua. Allah menyuruh kita agar kita selalu melakukan hisab kepada setiap diri kita. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu menjadi penghisap untuk dirimu sendiri. Kata-kata hisab berasal dari bahasa Arab, artinya adalah menghitung. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia yang dikarang oleh WJS Purwadaminta, arti hisab itu adalah memeriksa. Jadi katakan hisab itu adalah menghitung, memeriksa terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Karena semua yang kita lakukan dalam hidup ini, baik yang sudah maupun yang sedang dan yang akan kita lakukan, ingat bahwa semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Karena pentingnya hisab atau muhasabah ini, seorang sahabat Nabi yang sangat keras yang bernama Umar bin Khattab, ia mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Periksalah dirimu sebelum engkau nanti akan diperiksa. Periksa dirimu, hitunglah dirimu sebelum nanti kamu akan dihitung. Hadirin jamaah rahimahullah. Dalam sebuah postulat dari ulama mengatakan, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Jadi untuk mengenal Allah, maka hendaklah kenali diri kita.
untuk mengenali diri kita, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita. Pertanyaan itu adalah yang pertama, man ana? Siapa saya? Siapa aku? Siapa kita? Kita adalah makhluk ma khalaqallah, yang diciptakan oleh Allah, yang berasal dari setetes mani, nutfah, kemudian alaqah berubah menjadi segumpal darah, kemudian mudghah menjadi segumpal daging, kemudian dibungkus dengan tulang belulang. Kemudian menjadilah manusia janin ketika berumur 120 hari. Kemudian Allah keluarkan kita dari perut ibu kita. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, memberikan kita pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, memberikan hati nurani. Dari tidak tahu menjadi tahu. Oleh karena itu, ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah, untuk menyembah Allah, kita tidak menunaikan perintah Allah, Allah katakan kita sombong. Apa kata Allah? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong kepada Allah itu adalah apabila dia tidak mau beribadah kepada Allah. Jadi tidak mau sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, sombong. Kenapa? Karena Allah berikan itu semua kepada kita, dan tidak tahu menjadi tahu. Jadi kita ini adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik, pencipta kita. Kemudian kedua, pertanyaan yang kita pertanyakan kepada diri kita adalah wa fi aina? Sedang di mana kita? Ingat, kita sedang dalam pengawasan Allah. Kita semua adalah dalam penglihatan Allah. Semua kita diawasi oleh Allah. Apapun yang kita ucapkan didengar oleh Allah. Karena itu dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ingat bahwa semuanya akan dilihat oleh Allah. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi orang yang tahu bahwasanya dia dalam genggaman dalam pengawasan Allah, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas, berkata-kata kotor. Kenapa? Karena Allah itu Maha mendengar. Kalau sesuatu yakin bahwa Allah itu Maha melihat, Maha menatap, maka ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena semua kita diawasi, semua kita dilihat dan didengar oleh Allah. Di bumi Allah, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, semua kita akan selalu diawasi oleh Allah. Kaum muslimin jamaah rahimahullah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita untuk mengenal Allah adalah mana tujuannya? Apa tugas pokok kita? Apa tugas pokok kita? Tugas pokok kita itu adalah beribadah. Jadi ingat, tugas utama kita hidup di dunia ini adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah. Ini tugas utama kita. Yang lain itu tambahan. Jadi jangan gara-gara tambahan lupa tugas pokok kita adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, untuk mengenal Allah, pertanyaan yang berikutnya yang kita ajukan kepada diri kita adalah ila aina? Mau kemana kita setelah ini? Kita dari Allah, min Allah, dan kembali kepada Allah, ilallah, min Allah, ilallah, dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan ingat, semua yang kita lakukan semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput dari pertanggungjawaban di sisi Allah. Apalagi masalah harta. Masalah harta ini ada dua pertanyaan dari Allah. Min aina iktasabat wa fima anfaqa. Kita punya harta, dari mana sumber harta yang kita peroleh? Kita punya rumah di mana-mana, punya usaha di mana-mana, dari mana sumbernya? Maka ditanya oleh Allah. Kemudian wa fima anfaqa, harta yang diberikan Allah kepada kita, kemana saja kita pergunakan, kemana saja kita habiskan? Apakah sibuk dengan urusan dunia atau dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi inilah caranya kita bagaimana mengenal Rabb kita, mengenal Allah kita. Jadi seseorang, kata para ulama, dia akan kenal dengan dirinya, maka ia akan kenal dengan Allah. Semakin banyak kita melakukan perlindungan terhadap diri kita, maka semakin terjadi perubahan yang terjadi pada diri kita. Kita tidak akan pernah berubah kalau tidak pernah menghisap diri kita, kalau tidak pernah mengevaluasi diri kita sendiri. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Fa'tadu biya ulil absar ta'allakum surhamah.